Selamat jumpa, selamat pagi. Ini saya bersama Pak Fajar di SMA 3 dalam rangka mengikuti diseminasi pemanfaatan rapor pendidikan dan PMM. Selamat menyaksikan, dulur-dulur. Yang lalu kami bertiga, sebenarnya saya sendiri, kemudian Pak Sunarno dari Kepala SMA Kesatrian 2, kemudian Pak Aziz dari Kepala SMA Negeri Tegukumar yang berangkat ke Solo untuk mengikuti acara Bintek optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan tersebut. Perkenalkan seperti yang Pak Yu sebutkan tadi, saya Ibu Suparmi dari SMA Negeri 8 Semarang izin memberikan presentasi hari ini. Untuk Bapak Ibu, semoga saja penjenengan tetap semangat seperti saya semangat. Bapak Ibu, yang materi yang kami terima kemarin di Solo itu ada 6. Yang pertama yaitu strategi pemanfaatan AN, di mana kita sudah mengetahui juga Bapak Ibu semuanya bahwa AN ataupun asesmen nasional itu merupakan evaluasi dari Kemendikbudristek untuk anak-anak kita, terutama bagaimanakah perkembangan anak-anak kita, lulusannya seperti apa, ini melalui asesmen nasional tadi, yang dimana asesmen nasional itu ada literasi, kemudian ada numerasi, kemudian ada lingkungan belajar, survei lingkungan belajar Ini dimana ini memotret kondisi real di sekolah kita, walaupun mungkin hanya diwakili 45 siswa Tetapi kemarin juga ada banyak pertanyaan, apakah benar 45 siswa itu bisa mewakili seluruh siswa yang ada di sekolah, apalagi kalau sekolahnya itu besar seperti di SMA 8, jumlah muridnya aja sudah 1.170-an. Apakah 45 siswa itu mewakili? Kenapa kok tidak semuanya? Yang namanya survei mesti ada sampelnya dan sampelnya hanya 45, dan berdasarkan penelitian dari 45 siswa tadi, baik itu 45 siswa, 100 siswa itu hasilnya sama, mewakili ribuan tadi, sehingga diambil secara acak atau secara random dan dianggap mewakili. Begitu literasinya, numerasinya, maupun survei karakter belajar maupun lingkungan belajar, dan ini juga oleh semua Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah Kemudian yang berikutnya yaitu optimalisasi PMM untuk meningkatkan hasil belajar. Nah ini Bapak Ibu, seperti yang Pak Yu dan juga Pak Rus sampaikan tadi, bahwa di Kota Semarang kemarin itu kita dihadapkan pada data se-Jawa Tengah dari Capdim 1 sampai Capdim 13. Di Semarang, Kota Semarang itu terendah. Ini buktinya Pak Narno dan Pak Aziz Terus masing-masing Capdim suruh angkat tangan. Mana ini Capdim 1 Kota Semarang sebenarnya, tapi kita tetap bangga juga untuk angkat tangan ya Pak Narno yang kemarin walaupun terendah. Kenapa? Karena dalam hati kita, harus setelah ini kita tetap bangga setelah dari Solo, bagaimanakah kita mengoptimalisasikan pemanfaatan rapor itu, kemudian bagaimana pelaksanaan PMM di sekolah kita masing-masing Dan kemarin saya sampai di sekolahan itu sama, langsung koordinasi dengan teman-teman. Ini Pak Haryana yang bakal kurikulum saya bagaimana caranya PMM, apalagi di SMA 8 saya sebenarnya sudah buka rapor juga sampai benahi, sampai melihat video, tapi belum aksi nyata di PMM yang rapor pendidikan, sehingga dikatakan juga belum eksplorasi Nah akhirnya kemudian kita bentuk tim. Alhamdulillah 3 hari sampai selesai Haryana hari ini SMA 8 sudah selesai sampai aksi nyata untuk semua 6 hal yang dibenahi di rapor pendidikannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga materi kita yaitu perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan. PBD ini juga dasarnya pada rapor Bapak Ibu, seperti yang Pak Rus sampaikan tadi, bahwa sekolah dalam mengajukan RKAS di BOS itu harus berbasis data, sehingga apa yang ada di rapor pendidikan kita, misalnya literasinya mengalami penurunan, berarti program kita 1 tahun ke depan ya salah satunya bagaimana meningkatkan literasi di sekolah tadi Apakah mungkin dengan meningkatkan
sekolah yang kaya akan literasi fisiknya, misalnya seperti itu. Ini yang PBD, semua harus berbasis data tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu memberdayakan komunitas belajar. Nah, hari ini adalah salah satu kombel kita, Bapak Ibu. Kalau mungkin di MKKS kita punya komunitas praktisi sebagai kepala sekolah. Mungkin di kurikulum juga punya komunitas praktisi, saling sharing, berbagi praktik baik di sekolah masing-masing. Dan harapannya kita juga tidak pelit ilmu, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya sekolahan A kok bagus ya praktik baiknya, bagaimanakah kita meniru dengan ATM, amati gitu ya. Kemudian tiru, bisa juga dimodifikasinya apa disesuaikan dengan sekolahan kita masing-masing gitu kan. Masing-masing komunitas belajar di sekolah harapannya juga bisa ditingkatkan lagi. Kemarin waktu PKKS SMA saya juga salah satu lemahnya adalah di kombel, komunitas belajar. Nah, ini bagaimana mulai tahun ini kita meningkatkan, memberdayakan kombel masing-masing, baik itu melalui MGMP mata pelajaran atau mungkin lintas MGMP. Tidak apa Bapak Ibu, kita misalnya 1 minggu sekali pertemuan lintas MGMP di sekolah masing-masing, matematika dengan fisika yang serumpun atau mungkin lintas. Oh ini kok bisa melaksanakan belajar seperti ini, kita bisa meniru gitu nih. Ini yang kombel di masing-masing sekolah. Syukur-syukur lagi nanti kita bisa memberdayakan komunitas praktisi ataupun kombel di lintas sekolah. Itu nanti monggo Pak Rus untuk setelah ini mungkin bisa memberdayakan kombel-kombel di sekolahan kita, kemudian kita bisa berbagi praktek baik. Apalagi di Semarang banyak sekolah yang sudah termasuk yang seperti SMA 3, SMA 13 itu kan sudah termasuk sekolah yang maju gitu, mungkin bisa kita tiru praktik baiknya. Mungkin sekolah swasta juga banyak gitu, bahkan mungkin lebih maju daripada sekolah-sekolah kita yang negeri gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan. Nah, ini bagaimanakah kita memanfaatkan dari rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang terakhir nanti kita langsung praktek baik, bagaimana eksplorasi, nanti saya tunjukkan, saya perlihatkan sampai aksi nyatanya gitu nggih. Ini yang materi yang kita terima dari Solo. Tapi hari ini kita fokusnya hanya pada optimalisasi pemanfaatan rapor dan juga PMM. Karena kalau PMM ini kan nanti masing-masing guru gitu nggih. Kalau rapor pendidikan untuk sekolahan. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak, optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan dan PBD. Seperti kita itu datang ke rumah sakit, ke dokter. Kalau kita waktu sakit, mungkin atau mungkin pas sehat, kita datang ke dokter. Di dokter kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Obat. Selain obat mungkin resep gitu ya. Nah, rapor pendidikan itu ya seperti itu Bapak Ibu, resep. Ibaratnya kita gitu yang datang ke dokter gitu ya. Tapi ini Kemendikbudristek yang dokternya memberikan resep kepada kita, mendapatkan resep-resepnya apa nanti dibuka di rapor pendidikannya. Dan kalau resep yang dari dokter tadi, kalau misalnya dari hasil check up kita kok ada bintangnya banyak. Misalnya ada yang sudah bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Ada enggak Bapak Ibu yang di sini bintangnya sudah 7? Kelebihan misalnya kelebihan gulanya, kelebihan kolesterolnya. Dan itu kalau dapat resep, kira-kira resepnya itu nanti kita turutin enggak Bapak Ibu sampai di rumah? Obatnya diminum enggak? Dibuang gitu ya. Ya monggo. Berarti kalau obatnya nanti kita buang, apa akibatnya bagi kita? Nggak sembuh-sembuh. Seperti juga rapor pendidikan. Rapor pendidikan kalau resepnya dari Kemendikbudristek sudah ada akar masalahnya, sudah ditunjukkan, kemudian ada benahi, tapi kita tidak mau benahi, ya tentu saja rapor pendidikan kita sampai besok ya seperti itu gitu. Ya sama juga seperti tubuh kita. Kalau dari dokter kok sudah ini gulanya tinggi, jangan makan atau minuman yang banyak kadar gulanya yang dekat, ya sama, nggak sembuh-sembuh gitu. Ini diibaratkan. Nah, kenapa? Nah, hasil check up kita di Indonesia itu di tahun 2021 itu ternyata baru 50% peserta didik kita yang lulus literasi. Separuhnya kemana? Sudahkah literasi? Sudah. Cuma mungkin
hasilnya belum maksimal. Kemudian 24,4 peserta didik mengalami perundungan. Nah, ada 3 dosa besar pendidikan yang selalu kita gembur-gemburkan. Itu baik itu bullying, kemudian kekerasan seksual, gitu Nah ini. Terus berikutnya 24,4 peserta didik juga mengalami kekerasan seksual. Ini hasil dari check up dari Kemendikbudristek tentang pendidikan di Indonesia tahun 2021. Semoga 2023 gitu ya sudah mengalami peningkatan atau mungkin malah kemunduran gitu. Dan untuk anti bullying atau perundungan ini Semarang itu baru menjadi kota utama. Yang pertama di Indonesia itu kota utama yang anti bullying itu adalah kota Solo. Karena di kota Solo memang sejak tahun 2019 sudah semua sekolah wajib mencanangkan mendeklarasikan sekolah ramah anak. Di Semarang baru-baru ini kita laksanakan gitu. Tapi alhamdulillah Semarang sekarang sudah menjadi kota utama ramah anak. Yang kedua Sragen, dan nomor 1 Solo, nomor 2 Sragen, nomor 3 Semarang gitu ya. Kemudian fungsi rapor pendidikan, satu namanya rapor, kalau kita menerima rapor pendidikan, satu sebagai bahan referensi gitu Bapak Ibu untuk mengetahui referensi kita, informasi utama kita, bagaimanakah kondisi pendidikan di satuan kita masing-masing, di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian yang kedua itu bersifat objektif, enggak memihak, karena alat ukurnya itu tidak tahu kui ayu apa bagus, kui sekolahnya elek apa api gitu ya, sehingga objektif. Data yang disajikan itu sangat objektif. Kemudian yang ketiga adalah sebagai evaluasi kita, sebagai instrumen evaluasi kita, mana yang perlu kita benahi dan mana yang perlu kita tingkatkan. Kemudian sebagai alat ukur untuk menentukan hal-hal kebijakan program yang ada di sekolah kita, dan terakhir adalah sebagai kanal penyajian data. Rapot kita ini loh, gitu. Kalau rapot kita bagus, kita kan bangga juga gitu. Seperti waktu kita SD menerima rapot, oh rapotmu nih bijinya apa enggak ya? Nah sekarang kan sama. Rapot dari Kemendikbudristek yang kita terima juga ada ya Bu, merah, oranye, biru, hijau, nah itu sama. Itu adalah fungsi rapor pendidikan. Kemudian yang berikutnya, 3 langkah BPD. Bagaimana dalam perencanaan berbasis data? Yang pertama nanti dari rapor pendidikan kita identifikasi. Kita identifikasi mungkin dengan tim gitu ya, di kelemahannya apa ya. Kemudian kita refleksi, setelah direfleksi kemudian kita benahi. Nah itu langkah kita dalam menyusun PBD, dalam penyajian berbasis data, perencanaan berbasis data. Harapannya semua program yang ada di sekolah kita memang berbasis data. Kemudian yang berikutnya, eksplorasi rapor pendidikan. Bapak Ibu untuk mungkin masing-masing sekolah memiliki kebijakan sendiri-sendiri nih. Kalau di tempat saya di SMA 8 itu setiap hari Jumat itu saya adakan Jumat refleksi. Setiap jam 1 sampai jam 2, karena jam 1 itu ada BTAI yang Islam, yang non Islam ada pendalaman materi, guru-gurunya Jumat refleksi, di mana 1 minggu itu kita mulai dari Senin sampai Jumat itu kegiatan kita yang sudah terlaksana apa, yang belum apa. Karena kemarin di PMM SMA 8 itu ternyata masih rendah, sekarang saya ganti programnya, tidak Jumat refleksi, ini Jumat aksi. Singkatannya Jumat aksi itu Jumat aksi nyata dan refleksi. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah ada peningkatan PMM, walaupun mungkin belum signifikan gitu nih, tapi alhamdulillahnya untuk eksplorasi sudah selesai. Dan semangat juga Bapak Ibu karena kita cek setiap harinya, kita checklist gitu nih. Oh ini sudah aksi nyata. Dan aksi nyatanya linknya ya saling berbagi aja dengan teman satu sekolah gitu. Di-share ke saya, nanti saya kasih komen, saya dukungan, di-share di grup. Monggo Bapak Ibu beri dukungan kepada temannya yang sudah melakukan aksi nyata begitu. Nah, Bapak Ibu monggo daripada nanti kita berlama-lama gitu, kita langsung ke aksi nyatanya. Aksi nyatanya yaitu mengeksplorasi rapor pendidikan. Bapak Ibu yang membawa laptop monggo dikonekkan dengan internet, bawa HP juga boleh. Di sini passwordnya Semaga Jaya. Nah, Pak Yu mohon maaf memberitahu password dari ruangan ini.
Yang pertama dibuka gulung atau monggo ada yang mau praktek di sini langsung atau di sekolah? Ya monggo yang sudah siap dibuka aja gitu nggih. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau di SMA itu ada 6 ini Bapak Ibu. Yang pertama kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan serta kualitas pembelajaran. Tetapi untuk di SMK tambah 2 Bapak Ibu, yaitu link dan match ke dunia kerja. Itu yang di SMK gitu nggih. Kalau di SMA hanya ada 6. Kemudian langkah yang kedua itu kita klik semua Bapak Ibu, apa capaian sekolah saya seperti ini. Kemudian pelajari akar masalah. Saya bukakan pelajari akar masalah di SMA 8. Pak Atur dengan operator untuk dibimbing UIN tahap-tahap akan masalah nanti ada integrasi benahi. Mohon izin ini Ibu Bapak Kepala Sekolah sambil menuju ke ruang yang disediakan untuk rapat dan perkenalan pembicaraan program ya bersamaan di sini. Monggo diaturi di ruang yang mirip dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Kita baca, kalau bisa malah kita buatkan Excel Bapak Ibu. Jadi seperti di SMA 8 saya buatkan seperti ini Bapak Ibu, sebentar bukakan. Ini ya. Tapi kan harus mikir. Oh iya. Satu langkah lebih. Nah, di SMA 8 setiap kita itu dibuatkan seperti ini Bapak Ibu, membaca teks informasi. Akar masalahnya apa, pembenarannya bagaimana. Yang untuk PBD ini Bapak Ibu. Nah, tadi diidentifikasi akar masalahnya apa, kemudian refleksinya bagaimana, benahinya bagaimana. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Nah, kemudian cara benahinya bagaimana? Guru 1 memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, lingkungan fisik kaya teks, misalnya pengadaan pemanfaatan mading, pengadaan pojok baca, bulletin kelas, program ramah literasi, misalnya ini untuk PBD-nya. Misalnya dari permasalahan yang ada di rapor pendidikan tadi, kita petani satu-satu, kemudian kita juga koordinasi dengan tim, ini caranya membenahi. Nah, benahinya bagaimana dan alhamdulillah yang tahun ini karena literasi di SMA 8 kemarin itu agak rendah. Kemarin karena sesuai dengan data, misalnya lingkungan fisik kayak teks pengadaan, pemanfaatan mading. Nah, madingnya ditambah untuk menambah tempat-tempat siswa mengapresiasi karyanya. Kemudian di bosnya kita mengadakan pojok baca. Misalnya lemari pojok baca di beberapa gazebo yang ada di sekolahan atau di pojok kelas. Nah, seperti itu. Ini yang benahi yang pertama misalnya. Kemudian kita lanjutkan lagi kembali ke raport tadi ya. Di raport ini misalnya kita klik salah satunya, kita benahi setelah akar masalahnya kita baca, kita inspirasi benahi, diklik akan muncul kemampuan literasi Bapak Ibu. Di sini banyak sekali lihat materi ini dibuka ya, lihat materi lagi, ini lihat materi lagi. Terus di sini lihat materi Ibu, ya dikerjakan sampai post testnya. Kemudian kalau ada aksi nyata kita unggah aksi nyatanya. Dan akunnya ini adalah akun kepala sekolah, berarti penjenengan
membukanya kalau memang ditunjuk menjadi tim harus tahu akun kepala sekolah dan passwordnya. Nah, sehingga kalau akun saya di sekolah ada beberapa anggota tim kita yang saya beri akun saya untuk membantu, karena kalau kepala sekolah semua nanti tidak jadi-jadi gitu ya. Nih, walaupun saya kita lihat salah satu contoh saja. Nah, ini yang pertama, ini kita bukai semua Bapak Ibu, ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3, kita bukai semuanya. Pokoknya yang penting orang kelewatan. Nah, kemudian yang merancang pembelajaran ini misalnya yang ini. Kerjakan post-test, ini hijau, sudah hijau, berarti di sekolah kami sudah mengerjakan sampai post-test, gitu nih, gitu. Kemudian misalnya lagi yang implementasi pembelajaran kemudian. Jadi biasanya kalau seperti ini hanya cerita praktek bahaya, walaupun itu cerita kita bukai Bapak Ibu, walaupun cerita ya kita buka. Karena ada salah satu yang tidak kita buka, sekolah kita belum eksplorasi. Nah, mungkin kendalanya Bapak Ibu begitu ya, dibukai. Pembelajaran, misalnya yang pertama belajar pembelajaran, sing ada aksi nyata, saya bukakan yang ada aksi nyatanya. Perencanaan pembelajaran paket. Nah ini di sekolah kami itu perencanaan pembelajaran SMA ini sudah hijau, berarti sudah kita kerjakan, tinggal menunggu validasi, berarti sekolah kami sudah upload. Nih contohnya aksi nyatanya seperti ini. Pada awal semester, kepala sekolah, guru, murid dengan mengundang komite membahas prakarsa perubahan, karena memang saya membahas prakarsa perubahan Bapak Ibu. Harapan anak-anak itu apa? Harapan Bapak Ibu guru itu tentang sekolah seperti apa? Kemudian visi misinya di awal itu kita sampaikan ke Bapak Ibu semua, apakah ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan, yang berubah mana? Itu di SMA 8 sudah. Nah, ini ada aksi nyatanya seperti ini. Kita upload di aksi nyata, kalau enggak berarti direvisi gitu ya, menunggu revisi. Nah, itu Bapak Ibu, jadi semua di rapor pendidikan baik 6-6-nya tadi itu diisi semuanya. Dibukai satu-satu, kalau ada aksi nyata itu dilakukan aksi nyatanya. Kalau Bapak Ibu ditunjuk menjadi tim, kesulitan foto dan lain sebagainya, minta kepada kepala sekolahnya. Atau mungkin malah ngajak, ayo Pak, ini ada aksi nyata seperti ini, ayo kita aksi nyata. Nah, jadi benar-benar real gitu, benar-benar dilaksanakan di sekolah. Kalau misalnya lagi ya, di SMA 8 karakter ini ternyata di SMA 8 turun Bapak Ibu yang tahun ini 2023 daripada tahun 2022. Saya klik akar masalahnya. Kenapa kok bisa turun ini? Dari peringkat atas di tingkat provinsi di sini, kemudian ini tingkat nasional. Nah, kalau indikator lainnya, ini diklik lagi indikator lainnya. Ini karakternya ternyata kreativitasnya di tempat saya itu rendah. Kreativitas anak-anak, kemandiriannya ini masih rendah juga, bernalar kritisnya masih rendah. Nah, bagaimanakah kita meningkatkan itu ya lewat profil pelajar Pancasila misalnya. Ada anak di bagaimana kreativitasnya gitu nggih. Kemudian kita misalnya sampai aksi nyata. Yang aksi nyata, yang benahi, berarti kita buka benahi. Dibenahi yang kreativitas. Ini yang kreativitas misalnya. Kita klik lagi satu-satu Bapak Ibu. Terus kita buka yang profil pelajar Pancasila misalnya. Kita membenahnya. Nah, di sini aksi nyata Bapak Ibu, di tempat saya juga sudah unggah aksi nyatanya. Menunggu hasil validasi. Berarti kita sudah melakukan aksi nyata. Ini misalnya deskripsinya pengembangan dan modifikasi modul proyek. Adalah sebuah perjalanan belajar yang kaya akan pembelajaran proses ini dan bla 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 bla, untuk pengantarnya seperti apa.
ini modulnya, misalnya ya identitas modulnya, kemudian elemennya apa, kegiatan 1 itu bocah kon ngopo, kegiatan 2 bocah apa, kegiatan 3 bagaimana, kegiatan 4 bagaimana, kemudian ada monitoring, evaluasi dan tindak lanjut, ada foto-fotonya, ada umpan baliknya, umpan balik dari siswa setelah kegiatan ini misalnya dari nama buku ya, kalau umpan balik bisa dari siswa, dari guru, misalnya kalau dari guru ini Bu Win, Bu Astri pendapatnya seperti apa, terus umpan balik dari siswa seperti apa, baru setelah itu kita share linknya, kita minta umpan balik dari teman sejawat itu. Jadi sebelum kita aksi nyatanya kita share, kita upload, kita minta umpan balik dulu kepada anak pada waktu pelaksanaannya itu gimana gitu, apakah menyenangkan atau kalau ada evaluasinya apa gitu. Ini untuk pembentukan karakter, untuk meningkatkan karakter itu Bapak Ibu. Jadi intinya nanti 6-6-nya nih Bapak Ibu di rapat pendidikan tadi kan ada 6 gitu ya, ada 6 ini loh, ada 6 ini: kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Kita bukai satu-satu sampai detailnya, yang tertutup pun kita buka, kita klik, kita baca, kita lihat videonya, kita lihat gambarnya. Kemudian kalau materi kita download, karena nego dilihat orang di download, kok kemungkinan dia belum explore, sehingga di laptop saya itu downloadan banyak sekali, mau dibaca ora pokoknya tak download gitu, di download. Kemudian kalau perlu diklik diklik benahi satu-satu juga. Setelah diklik benahi satu-satu, kalau video kita lihat, kalau tugas kita kerjakan, proses kita kerjakan, pemahaman refleksi kita isi, kemudian kita aksi nyata sampai selesai. Mungkin Bapak Ibu mungkin sekolah lain ini mungkin bahkan sudah sampai sejauh itu gitu nggih. Ini mohon maaf, ini bukan maksud kami untuk menggurui, karena memang harus kami sampaikan terutama untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum, karena dari data di Kota Semarang itu baru 45 sekolah yang sudah eksplorasi rapor pendidikan, dan ternyata sebagian sebenarnya sudah, hanya saja mungkin belum sampai pada aksi nyata gitu nggih. Nah ini nanti ini ngelinknya ke PMM-nya kepala sekolah, tapi PMM kepala sekolah yang rapor pendidikan. Jadi kepala sekolah itu punya PMM-nya 2, PMM-nya 1 saya itu ngelink ke rapor pendidikan ini, PMM saya 1 pribadi gitu nggih. Itu ya kalau pribadi urusan saya sendiri, saya juga harus, saya pun untuk mengajak teman-teman itu saya juga harus mau. Saya sendiri yang memberi contohnya apa? Dengan mengerjakan topik, dengan aksi nyata gitu. Pokoknya sekarang itu pentingnya dokumentasi, guys. Saya yang diberi foto, kalau kemana-mana bawaannya HP gue foto, kegiatan apa di foto, kita buat laporan, kita evaluasi, kita refleksi, ya seperti itu. Nanti bisa dijadikan aksi nyata di PMM kita. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Haryanti dari SMA Negeri 15 Semarang. Izin bertanya Bu, selama ini mungkin kepala sekolah belum mengikuti pelatihan, mungkin belum sampai tahap itu ya Bu ya. Tapi untuk pelatihan mandiri PMM-nya mungkin sudah mengerjakan aksi nyata. Nah, kalau sudah mengerjakan aksi nyata yang di PMM, apakah itu bisa penting di rapor pendidikan atau tetap dua-duanya harus dikerjakan? Iya, mungkin kan ada topik yang sama ya itu. Apakah itu bisa ngeling ataukah tetap nanti di copy aja untuk aksi nyata yang di rapor pendidikan? Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Dari SMA mana Bu? SMA 15 dari Pak Arif di SMA 15. Matur nuwun. Untuk PMM kepala sekolah ada yang sudah ngeling, ada yang belum. Gitu nggih. Kalaupun yang belum nanti
aksi nyatanya bisa diupload ulang di PMM yang rapor pendidikan gitu ya. Jadi minta datanya saja nanti mau diupload ulang di situ. Kebanyakan tapi yang PMM pribadi itu tidak ada kaitannya dengan ini Bu. Yang ada itu hanya visi misi sekolah itu sudah mulai ke sini. Seperti yang saya sampaikan tadi kan visi misi saya waktu prakarsa perubahan visi misi itu sudah mulai di rapor pendidikan. Kalau literasi belum literasi numerasi itu belum mulai. Nah monggo nanti masing-masing sekolah mungkin bisa punya kebijakan sendiri-sendiri untuk membuat itu terselesaikan. Karena ternyata setelah kita kerjakan kolaborasi bareng-bareng, orang abot kok cuma 3 hari itu Pak Haryana ya Pak Haryana ya. Saya tuh Pak Haryana dan 3 orang itu saya kepasrai yang literasi numerasi literasi 3 orang. Kemudian yang karakter 3 orang, yang kualitas pembelajaran 3 orang. Jadi terus salah satu kita tunjuk jadi koordinator. Tinggonya krisis sing mana sudah laporan. Nah, itu 3 hari ternyata juga selesai. Kita foto-foto dokumen juga sudah punya, tinggal bagaimana merubah ke Canva, ke Word atau apa untuk diupload di rapor pendidikan tadi gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Tidak, saya rasa untuk yang tidak kesulitan, apalagi sekolah-sekolah yang sudah selesai untuk eksplor rapor pendidikannya. Nah, harapannya Bapak Ibu dari rapor pendidikan yang sudah kita eksplor tadi itu sebagai data kita. Monggo kalau penjenengan sebagai admin, sebagai operator dan sebagai wakil kurikulum, jika sudah selesai mengeksplor, penjenengan buatkan deskripsi yang dibenahi itu apa saja di sekolahnya penjenengan. Nah, sehingga dari data yang penjenengan identifikasi tadi itu bisa dilaporkan kepada kepala sekolahnya. Nanti pada waktu kita membuat atau mungkin membuat program itu kita bisa sampaikan, Pak, di rapat pendidikan kita di sekolah kita itu ini yang rendah. Jadi ya jangan kita membuat program yang lainnya gitu. Apalagi programnya yang tidak berbasis pada data. Itu ya misalnya bangun gedung, kalau di swasta sih pasti masalah. Swasta kan merdeka gitu ya. Tapi kalau di negeri kan beda. Untuk di negeri itu bangun itu hanya dibatasi maksimal 20 juta, tidak boleh lebih dari itu gitu ya, perbaikan misalnya seperti itu. Kalau di swasta mungkin karena ada uang komite dan sebagainya ya ini lebih fleksibel, lebih bebas gitu ya. Tapi kalau di negeri kan ada batasannya gitu. Nah ini sehingga program harapannya program-program tadi itu bisa terlaksana. Nah, besok kita evaluasi Bapak Ibu. Jadi di SMA 8 untuk karakter tadi kan rendah, saya punya program yang namanya program Semandela Menyapa. Semandela Menyapa itu singkatannya dari itu membangun karakter. Nya itu nyaman dalam pembelajaran. Pa-nya itu pengawasan program. Membangun karakter saya mulai dari datang ke sekolah anak-anak itu dengan 5 S-nya. Bapak Ibu guru kita juga sudah membuat agen perubahan di masing-masing kelas. Harapannya bisa piket di depan sama STPK gitu ya. Walaupun mungkin kalau anak-anak sekarang kan pada cuek gitu, pada cuek bebek, cuek SDB, lihat gurunya kadang juga. Nah itu harapannya karakternya satu, datang ke sekolah wis apa dulu S-nya gitu ya, salam, senyum dulu dari jauh, udah senyum, lihat gurunya mendekat, assalamualaikum ibu, selamat pagi ibu, kemudian sapa, misalnya ya bagaimana kabarnya hari ini, nak ya bajunya belum betul dibetulkan, atau nak bajunya belum rapi dirapikan. Nah seperti itu. Selain yang nyaman membangun karakter dengan melalui kegiatan-kegiatan yang lain itu, dan yang terpenting di akhir ada pengawasan, evaluasi. Harapannya ya kita memang di SMA 8 belum semaju di SMA negeri yang lainnya, tapi harapannya kita juga bisa jangan terlalu ketinggalan terlalu jauh gitu. Nah ini perlu dukungan juga dari teman-teman kita, kolaborasi bersama. Sekarang kan kolaborasi gitu ya, sendiri nggak bisa, harus berkolaborasi bersama. Ya namanya kendala sih banyak gitu ya, tapi bagaimanakah kita bersama tim mengatasi kendala. Mungkin itu Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan lagi.
Tidak ada nggih. Semoga harapannya panjenengan setelah keluar dari sini yang belum eksplorasi yang di sekolah ada laporan kemarin kan sudah di-share nggih sama Bu Pengawas Bunda Galuh, yang belum eksplorasi segera dieksekusi. Setelah ini ya maksimal akhir minggu ini berarti setengah minggu kalau sudah selesai gitu nggih. Senin kalau Bunda Galuh sudah melihat di akun Semarang, harapannya sudah tereksplor semuanya gitu nggih. Monggo nanti panjenengan membentuk tim atau seperti apa, bagaimana mungkin masing-masing sekolah punya strategi sendiri-sendiri dalam menyelesaikan itu gitu nggih. Dan PR terbesar kami di sekolah itu PMM, Pak Adriana dan Pak Elvan gitu nggih. Monggo teman-teman di sekolah untuk PMM dan itu digerakkan lagi, karena di PMM ternyata itu kita bisa melihat sing tadinya kita mumet ya caranya mulang itu di PMM ada semua. Ada berbagi praktek baik gitu ya. Itu di PMM. Di PMM pun saya juga seringkali nge-share video-video itu yang guru berbagi. Nah, guru berbagi itu juga saya juga unggah aksi nyata seperti entah itu RPP, entah itu apa ya dalam hal manajer atau yang lainnya gitu. Itu sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, karena tadi ada pantun, sekarang ada pantun. Cakepnya belum Bapak Ibu. Bentar, mojo ya, baca. Yang kompak dong cakepnya, itu nggih. Kompak nggih. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena penjenengan saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik itu SMA Negeri, SMA Negeri 3 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMA baik negeri maupun swasta Kota Semarang, dan juga teman-teman kami dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum maupun admin dapodik ataupun operator yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya pagi yang cerah ini kita masih bisa dipertemukan, panjenengan bisa rawuh di SMA Negeri 3 ini dalam keadaan sehat dan semoga bahagia. Bahagia ya Bapak Ibu? Bahagia. Seperti Pak Rus tadi, saya juga buat pantun. Ya, nyuwun tolong dicakepi. Perahu kecil berlayar ke Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi hari ini hanya sekedar data, semoga tetap menjadi bermakna. Karena apa yang saya sampaikan memang berdasarkan data Bapak Ibu, dan izin berdiri seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Seperti judulnya. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dan Operator Rapot Mutu Pendidikan Sekota Semarang. Ya, ini kumpul di SMA 3.